udah parah, jadi mukanya kayak ular. Kayak bersisik gitu. Jadi bentolnya mirip kayak Ular. ular gitu. Ya gue nggak ngerti apa ini bocah kenapa gini, pas gue nengok ke belakang nih, ih kok kayak ular gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Di sebelah gue nih ada Bang, panggilnya Maul ya Bang ya? Iya. Bang Maul. Nama aslinya siapa Bang? Maulana. Oh Maulana. Oh ya, mau kirain Maul tuh kayak nama bekennya aja gitu. Enggak. Nama panjangan Maulana Yusuf. Iya, jadi kan karena pada saat ini gue alhamdulillah kedatangan Om Heru dan kawannya Kang Maul. Jadi ya udah sekalian minta cerita. Kebetulan punya cerita horor di di air terjun Ciberem. Iya. Ya, gimana tuh? Langsung aja Bang cerita. Dulu saya kurang tahu ya, lupa ya apa tahun berapanya. Nanti saya kasih tahu dan fotonya, buktinya. Jadi waktu itu saya itu lagi nggak sengaja nih, lagi nggak sengaja, posisi lagi malam minggu ya, di rumah nih, bawaannya bete gitu kan, pengen keluar gitu kemana gitu, tapi nggak ada temen nih yang mau diajak nih ya kan. Akhirnya saya keluar ke depan, ketemu anak-anak remaja gitu, lagi pada nongkrong. Weh, lagi pada ngapain? Nongkrong lagi bang, mau nggak jalan-jalan yuk? Boleh bang, boleh gitu kan. Ada mungkin sekitar kalau misalnya itu kan 5-6 orang ya, berangkatlah itu kita. Kemana bang? Udah kita curug aja. Boleh bang. Jadi mobil ada. Ya udah. Jadi kita ya dengan seadanya gitu, jaket, dompet, udah, sama roket ada panjang, ke sepatu atau ke sendal, jalan gitu. Dengan duit seadanya gitu. Saya ngajak berangkat di mobil. Malam itu juga kita ke arah Bogor sampai ke Cibodas ya. Cibodas, benar, Ciberem. Kita sampai di parkiran itu kalau nggak salah jam 3 subuh. Jam subuh. Istirahat dulu kan kita. Kita istirahat dulu. Terus kita habis azan subuhnya kita sarapan makan di warung Mamang tuh, pas parkiran pertama belok parkiran tuh warung pertama itu. Memang saya biasa di situ kalau lagi ke Cibodas atau naik Gunung Gede. Situ makan mie bareng, ngobrol, ngopi, rokok. Nah, saya kasih tahu tuh di situ. Nanti kita ke Ciberem ya, Curug Ciberem. Saya kasih tahu lah gitu, karena dia belum pernah ke Curug gitu, ke kegiatan outdoor kayak gitu, anak-anak remaja. Saya kasih tahu kalau nanti kita kan di gunung, ini posisinya. Kalau bisa dijaga ucapannya. Ucapan lisan. Ya, jangan sompral. Iya. Gitu. Dijaga apa? Jangan buang sampah sembarangan, gitu. Oh iya bang, siap bang. Ya udah, akhirnya kita berangkat deh tuh jam 6:30, kita jalan ke atas ke pos maksi ya, bayar gitu. Mau kemana deh? Ya Bogor lah itu, kita jalan. Mau ke Curug Ciberem? Oh ya udah, berapa orang? Genap orang. Udah, tulis namanya, KTP saya buat jaminan. Nah, terus kita jalan, lewatin itu dulu kan, apa? Tempat sampah tuh biasanya sebelah kiri ada. Sekarang itu tempat sampah yang jalan nggak lama. Terus kita sampai ke danau apa tuh, Telaga Biru. Iya, Telaga Biru. Nah, sampai Telaga Biru itu ada salah satu dari mereka nih, yang 5 orang sama saya. 2 orang ini teriak-teriak gitu. Ya saya nggak ngerti gitu bang, ini kenapa sih gitu. Teriak-teriak gitu, teriak-teriaknya kayak gini, weh gua nih anak Bekasi gini gitu, sebutin lah. Nah, terus yang satu, woi gua deh anak bapaknya ini gitu. Dengan logat mereka yang masih muda kan ya. Mungkin anak tawuran atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Gua nih dari Bekasi gini. Hei mulutnya, ya bang tenang aja ya. Bahasa anak muda gitu, takilan ya, santuy kata di bahasa dia itu, santuy. Dalam hati saya pikir, ntar lu kena, tenang aja. Kita lagi di alam nih. Saya bukan nyumpain, memang kayak gitu kan. Ke malam kita masuk ke rumah orang ya, kalau nggak ada sopan santun ya orang juga bakalan nggak suka kan. Gitu. Lanjutlah kita jalan. Dan satu teman saya ini yang satu kecil nih, yang sering sama saya itu ada. Dia agak peka gitu sama makhluk gitu. Maksudnya agak ngerasain kehadiran sosok makhluk itu apa gitu. Dia ngobrol ke saya, nyamperin, bang, apa?
si Ebi, satu tuh yang kecil ada Ebi diikutin bang di belakang. Lalu ngeliat, iya, ya udah lu paling belakang gantian. Oh, ya udah bang, ya dia paling belakang. Dia belakang melipir, saya paling depan. Jalan lah itu. Terus jalan, ngeluh dah nih yang dua orang ini ngeluh. Bang, kapan sampainya sih, lama banget. Saya mikir gini dong, makin lama nih jalan nih. Iya. Saya kasih positive thinking gitu. Jaga bukan lu. Kita dikit lagi nyampe. Namanya semeter 2 meter nyampe. Itu semeter 2 meter bang, belum nyampe. Ya udah ntar semeter lagi nyampe. Dikit lagi depan. Belokan lagi depan nyampe. Iya jalan lagi. Bang belum nyampe juga. Belok ke depan. Kata lu belok ke depan. Iya deket lagi tuh. Oh yaudah ayo. Sekarang saya kerjain sekalian gitu. Iya. Bang udah 2 belokan ini kok nggak nyampe gitu. Udah tenang aja dulu. Rokok dulu dah bang, rokok. Ya udah rokok dulu. Berapa kali berhenti itu. Tapi memang karena kita berangkatnya pagi ya, saat 7 itu nggak ada orang sama sekali. Ketemu 2 kali pendaki turun yang dari gede. 2 orang turun, satu ketemu. Terus sampailah kita ke shelter yang itu, pertemuan Gunung Gede ya kan, Muara Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Curug. Oh Curug Cirebon. Ciberem ini gede gitu. Jadi shelter kan situ. Iya ada benar. Tempat itu situ ngobrol bentar ngobrol. Yang lagi ayo bang masih kuat gua. Oh ya udah. Yang lagi kita tuh kan. Yang lagi sambil foto-foto sambil bercanda gitu. Cuman saya bilang jangan sampai ada kata-kata kasar gitu kan. Foto atau apa. Nah pas udah mau sampai curugnya. Itu ada pohon tuh biasa tuh kanan kiri kan. Yang kiri lebih gede nih dari kanan. Begini set. Wah udah gitu aja. Wah bang paling cepet depan set. Semua tuh saya ditinggalin. Jadi jalan aja. Sampai mereka di tempat duduk itu kan biasa ada tempat duduk tuh. Ada. Sini musola ya kan, sini kamar mandi, tempat duduk sini, tempat duduk lagi panjang sampai sini. Lagi kan kayak pendopo gitu juga. Pendopo. Nah, itu nggak ada orang sama sekali, sepi. Dan ada satu orang doang di pojokan. Saya nggak ngeliat, pas udah ke atas baru lihat. Ada tukang kopi. Tukang kopi, pop mie, ya. Di situ ada satu orang doang. Pas sampai atas, mereka nggak ada yang balik ke atas, cuma duduk doang situ. Duduk kopi ngerokok. Udah masak air, kopi ngerokok iya. Aduh lah, ada fonte tuh. Bikin dah, ya udah. Nah, saya ke atas dah. Saya buka baju, biasa saya kalau ke Curug masih mandi gitu. Karena emang di rumah pengennya mandi gitu di Curug. Gitu. Saya ke atas, buka baju, pakai celana pendek doang. Duduk di Curug itu di bawah ada batu ya? Ada batu gede kan. Ya saya assalamualaikum di situ punten ya. Saya duduk di situ sambil nikmatin aja. Duduk sila di situ sambil nikmatin air yang turun. Ada mungkin sekitar 10 atau 7 menitan ya. Nggak lama. Udah saya turun ke bawah. 2 orang yang tadi itu nggak ada. Nah, kemana? Ya, jadi yang tadi yang teriak-teriak, ini gua anaknya bapak ini gua orang Bekasi gitu. Nggak ada. Yang satu ngumpet, yang satu lagi begini. Kedinginan. Iya. Sampai kakinya tuh nggak bisa. Kan kalau kita kelam gimana sih? Jadi dia ngelurusin jempolnya begini ke bawah. Kakinya, jempol kaki. Itu nggak bisa berbalik begini. Temenin, bang tolong ini nih bang, kenapa? Jadi saya masih pegang basah kan, apa sih? Kerambo, begini aja. Temennya megang gini, apa sih? Ini bang nggak bisa balik lagi. Ya udah diem lu, tahan nafas ya. Tak, nah udah bang, ya udah. Tuh peregangan dulu deh. Gerak-gerak, jangan diem karena udah dingin, diem lu makin merasa dingin. Benar. Oh gitu bang, iya. Akhirnya gerak-gerak. Lah, si Rafi kemana? Yang satu lagi nih. Nggak tahu bang tadi kesituin. Gue cari dong. Cari kesituin, tahu-tahu ada musola tuh. Ada kamar mandi tuh musola. Tahu-tahu di musola itu kan kalau di musola tuh ada sejadah kan ya. Itu dilipet badannya begini, ngelingker. Ini badan ditutupin. Sejadah digulung ke badan dia gitu. Begini aja. Kedinginan juga. Lah, Pi. Oh, tolongin gua, Dia manggil saya, tolongin gua, Kenapa lu? Hei, lu kan tadi semangat dari rumah. Kenapa sampai sini lagi nih? Gigi gua sakit katanya. Gigi sakit. Gigi sakit gitu. Dan udahlah akhirnya gua paksa untuk keluar Pi. Pengen makan ngopi. Isi perut lu. Ya dia udah keluar, pakai jaket dua. Isi perut makan. Terus ngopi. Akhirnya dia main di Curug
yang kalenannya doang tuh, yang jalan airnya. Nah, lapar nggak lo? Lapar. Udah masak mie atau apa. Nah, si tukang mie yang pojok itu tukang kopi. Dari semua anak-anak, cuman gue doang yang diliatin. Ini orang ngapain ya? Ternyata dia ngeliatin pelatih. Gue tuh nggak tahu dia ada di pojok gitu, di kamar mandi yang pojok. Dia ngeliatin pas gue lagi duduk di batu itu. Nggak tahu dia ngeliat gue apa gimana. Gue mau pengen mandi begitu, biasa gitu. Kalau misalkan curugnya ada dalam begini nih, pasti gue ke dalam. Terus di bawah di batunya itu, jangan dulu situ, guyur. Sakit gimana bodo amat, nanti gue ada mandi gitu. Ini kan nggak ada, datar kan, cuma batu, ya udah gue di batu gitu. Nah, si yang tadi sakit gigi ini, dia mainan di alirannya doang. Aliran airnya. Dingin, gitu dia. Dingin. Pi, di sini bukan di situ. Ya, teman-temannya semua pada di atas, dia doang berdua. Nah, itu kedinginan gini. Langsung, ya udah, habis itu udah kelar. Turun kan nih? Lalu foto-foto dulu. Ya udah foto-foto. Nanti gue tunjukin ada foto-fotonya. Rame-rame. Nah, akhirnya kita turun tuh sekitar hampir 2 jam, 3 jam lah kita di sana. Bener nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Kita turun. Jadi memang sengaja gue pagi ke sana sebelum ada orang yang ke sana. Jadi lebih seger lah gue ngeliatnya kalau gitu. Turun lah akhirnya gue. Pas turun udah mulai aneh. Turun gue pamit. Punten ya, saya pulang gitu. Turun dah terus packing tuh kompor semua packing, bawa sampah, bawa taruh di tempat sampahnya, turun bawa. Nah itu udah mulai aneh. Yang aneh si dua ya ini yang tadi teriak-teriak itu gitu. Yang satu sakit gigi diem aja, apa sih nggak kuat ini sakit ngomongnya gitu. Udah tadi bawa kita beli konsan tuh apa kan obat gitu buat redain sakit gigi. Iya buru-buru udah ke bawah udah. Yang satu lagi diem gini aja nih, gini sepanjang jalan turun terus sampai bawah. Bisa sampai bawah masih begitu, burunya kita ke bawah, dia nyari warung nyari obat. Ya udah, orang dia udah gigi parah kan, dan nunduk banget sampai kepala katanya. Jadi ngomongnya gitu, udah buruan gue pengen turun ke bawah, pengen ke warung, pengen beli obat. Oh ya udah, iya kita ke bawah. Turun buru-buru ke bawah, ketemu sama itu penjaganya. Udah pas udah turun, ya berapa orang? Bener 6 orang. Oh ya udah, balikin KTP gue turun dah tuh. Sampai warung Mamang. Udah buruan cari warung nih beli obat sakit gigi gitu. Carilah obat gigi 1, 2 tuh lah. Nggak ada yang nemu obat sakit gigi. Satu pun nggak ada yang nemu. Ya udah. Ya sih, yang gatel ini, yang satu lagi, udah di mobil begini aja. Lu kenapa? Dikasih apaan kayak siapaan? Enggak, gue ngapain apa-apa, udah pengen merah putih aja, Bu. Merah putih. Kita istirahat sebentar kan di situ, nggak ketemu juga obat. Akhirnya kita turun tuh. Kali di bawah ada kan, yang arah puncak itu ada. Gua dari Cibodas mungkin ada turun kan. Cari juga di situ nggak ketemu juga. Jalan lagi dah. Mampir sebentar di Indomaret. Bang, kayaknya mampir dulu bang Indomaret apa? Kali ada obat-obatan. Oh ya udah, mampir di Indomaret. Ada apotek juga. Coba ketemu, nggak ketemu kan, ya udah. Nyari obat itunya nggak ketemu, nggak tahu lagi nggak ketemu gimana gitu kan. Terus ke inilah ya Indomaret, ada vitamin tuh gue beli UC tuh ya. Itu buat vitamin tuh, buat stamina. Ya udah gue kasih dia vitamin C, mungkin lu kurang vitamin C kali. Itu kan gigi kadang juga kita kalau sakit gigi nggak selalu karena itu kan, karena juga kita kekurangan vitamin C gitu. Gue kasih itu UC, mendingan tuh. Mendingan ya udah kita pulang lah nih. Ya udah pulang lah. Ya udah pulang akhirnya tuh jalan. One way kan puncak. Benar. Nah, udah makin parah nyata pas turunan itu, pas tahun tuh lewatin dikit, kumat lagi, ya udah keluar lagi nyari kosan, nggak ada kosan. Puyir 16 kan, ya, karena juga bisa kan, nggak ada juga. Gue cari yang buat obat kepala bodek, ada. Gue beliin tuh 2, mau nggak minum? Ya udah nggak apa-apa dah, gue minum. Ya, minum sama dia bodek buat kepalanya biar nggak nut-nutan. Dan satu ini yang gatal ini, gue lihat kan udah parah, jadi mukanya kayak ular. Kayak bersisik gitu. Jadi bentolnya mirip kayak ular gitu. Ya gue nggak ngerti ini bocah kenapa gini. Pas gue naik ke belakang gue kayak ular gitu. Wah, iya, pada satu begitu gitu. Nggak lama nyokapnya nelpon kan gue. Jadi HP-nya itu lagi dicas di mobil. Nyokapnya nelpon, nyokap nelpon nih. Tuh, Mamski. Bilang aja, gue tidur ya, jangan bilang gue sakit. Oke.
Ntar gue domelin sama nyokap. Oh iya udah, gue angkat deh. Halo, udah nyampe mana kamu? Tante, ini saya tante. Oh kamu, iya. Mana anak saya? Lagi tidur. Oh, udah sampai mana? Udah turun puncak tante. Oh ya udah, pelan-pelan ya bawa mobil. Siap, makasih tante. Iya sama-sama. Udah sampai rumah ya, alhamdulillah langsung pada terus dah tuh sampai bawah. Jadi mesti pas berangkatnya cepet, pulangnya lama kan, karena one way. Kedua nyari obat juga buat dia. Sampai rumah Bekasi udah pada keluar, pada nyari obat. Pas depan warung rumahnya tuh ada warung, beli obat, tidur. Si satu lagi yang kegatelan bilang, bang maafin ya kalau saya tadi di perjalanan ada salah di gunung di Curug Ciberem. Ya itu sih udah hukum alam gitu. Sama aja kayak lu masuk ke rumah orang tanpa salam, tanpa assalamualaikum atau tanpa permisi, tuan rumahnya juga bakal marah. Dimanapun lu berada pasti ada penunggunya, pasti ada makhluknya gitu. Minimal kita punya sopan santun mulut pakai gitu. Iya bang, gue juga lupa bang. Emang lu pada kenapa sih? Tanya dong kenapa gitu pada kayak gitu. Ya gue kulik lah, kenapa sih pada begini? Ya nggak ada yang ngaku kan. Nah mereka pulang dulu. Yang satu masih sama gue nih, yang tadi gue bilang ini peka nih sama makhluk nih. Bang kenapa? Gue kasih tau bang malu kenapa? Mereka semua pada neken apa? Neken obat bang. Neken obat apa? Itu bang yang buat semangat. Kalau anak sekarang bilang tramadol katanya TM. Oh TM ya. Jadi mereka merasa kuat gitu. Jadi ke bawah mau obat bang. Oh kan udah gue bilangin sebelumnya. Jangan aneh ya, yang kayak gitu. Enggak bang, sebelum berangkat itu, sebelum abang ngajakin ke Curug itu, mereka emang lagi kayak gitu bang. Oh udah neken, udah. Jadi satu karena ya itu faktor kebawa dengan obat. Ya obat zaman sekarang tuh yang sering pakai anak muda, tramadol tuh. Terus jadi sompral. Jadi akibatnya kayak gitu, yang satu kegatelan sampai kayak ular, ya satu lagi ya lagi gigi. Gitu. Ya udah besoknya ketemu lagi udah biasa lagi. Kayak gitu. Tapi jadi kayak ketempelan ular ya? Masa itu apa lagi? Ya yang di Ranu apa? Yang di danau apa? Ciberem. Danaunya. Oh, Telaga Biru. Yang di situ yang apa? Siluman ular dia nggak suka. Sama dia. Ya. Iya, jadi kayak udah gue nggak tahu ya temen lu kayak gimana, tapi kayak kebayang gitu, anjir gitu, bentolnya nih kayak yang deket-deket, bener, kayak sisik, kayak udah deket-deket gitu kan? Iya deket-deket, bulat. Bentolnya kan soalnya kalau emang bentol natural gitu ya, kayak pisah, misalnya alergi nih. Kan kayak pisah gitu kan, apa maksudnya jauh-jauh titik-titik bentolnya. Ini tuh kayak kebayangnya anjir deket-deket gitu, kayak ngebentuk kayak fisik. dipukul tuh nggak, dipukul gitu, bengap sini ya. Bentuknya gitu, ada garis merah ada bentolnya gitu, seperti itu. Oh yang sakit gitu gitu ngomong gitu, bang, gue mau ke warung aja, ke warung gitu, udah miring lah gitu ngomong karena udah nggak bisa nahan sakitnya. Ya seperti itu kejadian waktu di Ciberem. Tuh guys. Jadi mau dimanapun sih sebenarnya jangan ngomong yang sembarangan. Oke deh, gila. Ini maksudnya kan lu tidak melihat lah ya, tapi kayak membawa kita ke cerita pada saat lu naik ke air terjun itu, dan benar-benar kebayang jelas banget sih di gua ya. Bang, gimana? Masih semangat untuk bercerita? Masih ada sih. Oke, gimana tuh bang? Apa lu mau menceritakan yang apa tadi sempat di briefing masa kecil ya, cerita masa kecil? Ya, ini menurut gue juga masih dalam hidup gue masih belum kejawab. Oke, gimana tuh ceritanya bang? Jadi waktu itu gue mungkin SD ya, kelas 4, kelas 4, kelas 3 deh. Nggak tahu tuh umur berapa, lupa. Jadi waktu itu ini kejadian yang gede ya, ada lagi yang kecil lagi, yang gede dulu gue ceritain, yang lebih gede dari itu. Waktu itu gue ke arah ke Cikarang ya, nah, gue bertiga ke Cikarang sama naik motor ya, satu tukang ojeknya, terus di tengah gue, nyokap di belakang. Berangkat nggak kenapa-napa pas lagi ke Cikarang tuh, jadi waktu itu pas lebaran nih,
gitu. Jadi ke sana tuh ada salah satu dari nenek, dari bokap gitu. Kalau nyokap kan di sini di Bintara dan arahnya ke Bogor. Kalau nyokap ke Bogor, ya, neneknya. Dan akhirnya pulang dari Cikarang gitu santai, nggak ada apa-apa. Pas berangkat mah juga santai juga. Pas pulangnya itu, jadi yang tukang ojek ini masih saudara kan sama gue ya, masih saudara gitu. Ngantuk. Bawa motor ngantuk gitu. Nyokap gue juga ngantuk. Nah gue di tengah tidur. Gue tidur, anak kecil kan, tidur, rendet gini. Nyokap gue melukin gitu di tengah. Jadi posisi lagi kayak gitu, saat di depan ada bis lampu merah berhenti. Bis gede kayak apa, pariwisata gitu. Iya, bis. Posisi nggak kenceng motornya, kaget, kayak ngantuk kaget. Di belakang bis ada orang lewat nyebrang. Ini lampu merah, ya kan? Ini gua nih, lampu merah, ini bis. Ini gua nih jalan. Set, ada bis lagi nyalip gua, begini. Ses. Ya ini ada orang nyebrang tiba-tiba, tengah-tengah bis. Kaget dong, refleks, udah ngantuk kaget, masuk ke kolong bis. Seret, motor masuk kolong bis. Antara itu, karena banting setir malah ke kanan gitu. Masuk kolong bis, nyokap gua jatuh, tukang ojek jatuh, yang ditabrak gua langsung pergi gitu, nggak ketabrak ini, cuma kaget doang, dia langsung pergi. Wah, supir pada turun rame deh itu. Gua nggak sadar, gua nggak jatuh, gua posisi berdiri gini, diam sampai tidur. Bisa gitu? Demi Allah nih gua berdiri tidur. Nah, nggak lama berasa ini gua kayak gini. Kayak diangkat gitu ya? Dari belakang kayak gini. Nah itu kan posisi sebelah sini ya. Di seberangnya itu ada apa? Lawan arah kan. Samping lawan arah itu ada warteg. Tiba-tiba gue di warteg duduk begini. Nah gue sebelah kiri ada nenek. Nenek. Sebelah kanan nggak lama ada mbak. Mbak. Nah, mbak saya di mana? Namanya anak kecil kan. Mbak, aku di mana mbak? Udah kamu sini aja nih minum teh. Ngapa? Mama mana mama? Gitu anak kecil kan. Nah mama kamu sana lagi diangkat gitu. Nyokap gue lagi tiduran begini. Diangkat lah sama orang-orang itu, supir pada sama tukang ojek juga, motor dirapiin, dibawa ke seberang juga di tempat gue. Lah kok udah di sini? Kata tukang ojek. Kok nggak jatuh nggak apa? Ya bingung semua kan. Nggak tahu tadi tiba-tiba di sini. Nah si mbak ini ngasih tahu tadi apa anak ibu ini. Pas jatuh saya ngeliatnya anak ibu tuh ada di apa samping motor, dia berdiri bu sambil tidur atau begini. Terus nggak lama ada nenek-nenek itu yang bawa ke sini. Tadi ada nenek di sini. Iya, nenek-nenek mana mbak? Aku nanya kan gitu. Mbak, nenek tadi mana? Tadi di sini sebelah kiri, nggak ada tiba-tiba. Pas udah nyokap datang, nyokap pindah ke sini juga, itu nggak ada neneknya. Tapi si neneknya mbak yang tadi lihat nggak? Lihat. Oh. Nah pas nyokap datang kemarin digotong sama orang-orang tuh sama ini ambil diobatin, nggak ada neneknya. Ya nyokap gue besut, masih ada bekasnya nyokap lo. Atau tukang ojek juga besut juga sini pada besut. Kita santai dulu situ, nggak lama kita pulang, habis makan tuh, pulang sampai rumah ya. Keluarga panik semua pasti. Itu kenapa? Jadi nyokap gue kan emang ya salah satu dikenal lah sama ini saya ketua RT karena guru ngaji gitu. Nah itu ibu itu kenapa ibu ya pada heboh gitu. Sampai rumah, oh kenapa kejadian kenapa? Tadi ngantuk nggak sengaja hampir nabrak orang. Nah, kok dia doang ya gak kenapa-napa? Ya keluarga, jadi kan gue tinggal di keluarga besar tuh ya. Keluarga besar gue bertanya-tanya kenapa dia doang ya nggak recet nggak apa. Gue sendiri pun bingung. Posisi gue tidur di motor dan tiba-tiba kecelakaan. Dan gue tidur sambil begini. Dan tiba-tiba gue sadarnya itu. Gue tahu kayak ada ngangkat gini aja. Iya. Jadi gini kayak gini. Perasaan gue kayak gini. Tuh. Ya kan dari jarak gue ke warteg ini kan lawan arah. Iya. Kan lumayan jauh. Tuh, tiba-tiba gue di situ. Di warteg duduk. Di depan warteg ada apa bangku panjang gitu. Iya. Nah itu gue duduk di situ. Itu waktu umurnya. Nggak tahu umur berapa gue nggak tahu, cuman itu posisi ya kelas 4 kelas 3 dah SD. Itu. Jadi kayak dibantuin diselamatin gitu iya. Ya sama sosok yang tak terlihat.
Nah, itu yang di situ waktu kejadian pas balik dari Cikarang. Ada lagi nih yang lebih kecil lagi, mungkin umur belum sekolah kayaknya deh. Kayaknya belum sekolah ini. 3 tahunan. Sekolah belum ya? 4-5 tahun. Kayaknya sih belum sekolah ini. Masih kecil gitu. Biasa kan kalau anak kecil sore main bola ya. Main bola di lapangan gitu sama teman-teman banyak lah gitu. Pokoknya udah di atas asar tuh, abis asar udah pasti di lapangan. Gitu. Terus sorenya sebelum maghrib, gua biasa adat kita nih rame-rame. Mandi di kali, bersihin bola sambil mandi di kali. Kalau bahasa dulunya ngobak ya. Iya. Jadi waktu itu habis main bola nih. Jadi main bolanya gabungan nih sama om gua. Kalau orang sana bilang mamang lah gitu. Itu adiknya ibu gua. Habis main bola capek, kita suruh bersihin bola bareng-bareng deh itu. Anak kecilnya berapa, anak yang gede-gede berapa. Bareng masuk kali terjun. Itu kalau nggak salah segini. Kalau ukuran dewasa ya. Kalau gua waktu itu mungkin segini, sepinggang kalinya. Dan memang bersih kalinya. Iya, jernih gitu. Kelihatan batu gitu, kelihatan ikan cupang atau ikan gepi ya dulu, ikan gepi. Iya. Ada tuh kelihatan. Ya masuklah ke situ. Itu posisi pas ajan maghrib lagi bersihin aja. Nah gue memang agak jauhan nih. Jadi tempat gue tuh di tempat tinggal gue di bawah tuh ada lapangan. Nah di sana ada lapangan lagi dan di antara lapangan itu ada kali. Nah kalinya ini ada yang di bawah Kali Malang. Jadi Kali Malang sebelah sini. Kali Malang ini di bawahnya ada kali lagi. Itu kali itu yang gue cuci bola di situ setiap sore habis main bola. Udah nggak lama gue bersih badan juga tuh kan di kali itu. Nah, gue agak jauh memang, agak belakang. Jadi teman-teman sini semua, gue agak sini. Gue lagi main-main, cek gitu. Pala segini kan dipendemin. Biasa, main air gitu. Yang bersih badan. Tiba-tiba kaki gue, ini sebelah kanan ada yang narik. Dia bilang kayak rumput gitu. Apa lembut gitu. Kelilit, drek. Langsung begitu. Kaget dong. Om. Jadi masuk kepala gue udah air masuk ke mulut, masuk ke badan. Gini-gini, itu pas ajan maghrib. Om gue yang satu ngeliat. Langsung ditarik, dia lari, langsung narik. Karena dia kan segini bagi dia. Tarik, tangan gue digini. Digendong, kenapa lu? Gak tahu ada yang narik. Coy, semua balik. Balik deh. Dibawa ke rumah. Kasih tau nih, po, ngomong lah ke nyokap gue. Nih tadi dia di kali kayak dia nyerap. Lagi ngapain di kali? Domelin nyokap. Maghrib bukan pulang, dibawa ke kali anak gue. Nyuci biasa, nyuci bola. Jangan lagi ya. Udah dikasih air hangat lah karena masih sadar kayak nggak sadar. Karena makan minum air kali. Iya, bekas cucian bola tuh yang kotor, makan juga, minum gitu. Udah itu salah satu. Ya, tapi besoknya nggak apa-apa lagi, kayak gitu lagi. Biasa mandi lagi. Itu. Maghrib juga posisi? Enggak. Udah mau maghrib, pulang yuk. Kalau sebelum maghrib masih. Itu kejadian aneh juga. Ya, tapi alhamdulillah itu masih ada yang ngeliat gitu posisi gue pasti tadi. Memang itu kayak rumput gitu. Tapi lembut di kulit gue lembut. Jadi gini, tahu gini nih. Ya kan gue ngira kan cuma rumput-rumput yang nempel kaki doang kan. Kayak, ternyata enggak, tahu gini. Set, ngelilit, narik langsung. Aku nggak ngeliat bentuk kayak gimana, enggak, cuma ngeliat kayak tali ngiket gitu aja. Tuh, waktu kecil. Gila, ngeri banget. Untung lu masih dilihat sama mamang lu, bang. Tapi ini yang disebut orang tua sandekala pas maghrib ya? Iya. Tuh. Yang masih kecil bandel ya. Disebutnya mungkin pasukan pantang pulang sebelum maghrib ya. Dulu ya kita disebutnya kayak gitu anak-anak. Pantang pulang sebelum maghrib. Gitu. Tinggal emaknya teriak-teriak maghrib. Anak gua mana nih? Udah maghrib. Tutup pintu. Ya seperti itu. Wah, gila. Itu dia guys pengalaman Bang Mau. Lagi-lagi ada pesan, jangan keluar pas maghrib. Jangan kan buat anak kecil sih bang, menurut gue buat yang dewasa juga sama sih. Kayak sandekala lah, maghrib aja, terus kita keluar. Paling kalau dewasa ininya kecelakaan, amit-amit ya. Ya semua jangan sampai lah. Oke, itu dia guys pengalaman Bang Mau, seru banget kan. Oke, malam Jumat Miku sampai sini aja. Sampai jumpa di segmen malam Jumat Miku selanjutnya, tentunya dengan narasumber dan cerita yang berbeda. Gue Milda. Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.